Berapa harga diri lo? Gak usah sok-sokan gak bisa jawab. Hai Singham, gue Namuning. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana gue bakal ngobrolin harga diri netizen. Tentu aja podcast ini bisa didengar tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa sambil ngerjain PR, ngerjain tugas, tiduran, dan ya pokoknya pasang headset dan dengarkan obrolan gue. Jadi ada apa sih sama netizen? Jadi gue akan berikan konteks sederhana ya. Baru-baru ini tuh terjadi sebuah fenomena di internet yang cukup wahur sekali gitu loh. Dimana ada seorang komika atau stand up comedian, Mbak Kiki, yang kayaknya lagi dibenci sama beberapa kalangan gitu. Gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah dia habis melakukan roasting ke seseorang, gue lupa siapa, sorry. Dan fansnya itu nggak suka, sehingga beliau di sosial medianya diserang. Dari ngatain fisik lah, kebun binatang lah, pokoknya semua caci makian itu keluar di sosial medianya Kiki ini, terutama di Instagram beliau. Kalau orang kayak gue ada kayak gitu ya gue blok aja gitu, bodo amat. Tapi beliau malah melakukan pro gamer move, yaitu orang-orang yang ngatain via DM itu diajak ngobrol. Kenapa mbak marah-marah? Daripada marah-marah, sini mbak, rekeningnya berapa, saya kirimkan beberapa uang. Ini gue sorry ya kalau menceritakannya kurang detail atau kurang lengkap atau ada berlebihannya gitu, please correct me if I'm wrong, karena gue cuman apa yang gue ingat nih ya tentang DM-DMan ini. Gue lanjut lagi ya ceritanya. Terus orang-orang itu yang ngata-ngatain itu masih nggak percaya gitu. Ah bohong kamu, mau ngasih saya duit, buruan nih transfer, kalau nggak kamu pembohong dan segala macam. Beneran ditransfer dong, beneran dikasih duit. Gue nggak tahu jumlahnya berapa, pokoknya beneran terjadilah pentransferan duit tersebut. Dan orang-orang yang tadinya ngata-ngatain dia itu dengan segala berbagai macam spesies di kebun binatang Ragunannya itu meluluh, langsung kayak, hehe, makasih mbak, sorry ya tadi lagi emosi gitu. Wah, wow. Gue liat kejadian itu, langsung kan gue tweet gitu loh, foto-foto yang tersebar itu, DM-DM yang tersebar itu, dengan caption harga diri, definisi harga diri yang sebenarnya, harga diri netizen, bener gak? Gini. By the way, cerita yang tadi mungkin kurang detail dan mungkin ada kelirunya, gue mohon maaf. Dan gue nggak mau ngebahas itu sebenarnya. Itu hanya apa ya, konteks untuk contoh aja gitu. Jadi berangkat dari situ kita mau berbicara tentang harga diri netizen. Atau gini deh, gue pernah kejadian yang sama gitu. Gue sebenarnya udah cerita di live mungkin ya, atau di mana gitu. Tapi gue ingat banget gue udah pernah cerita dan gue akan ceritain lagi di Radio Singham. Pokoknya kurang lebih kejadiannya sama, tapi latar belakangnya berbeda. Gue ingat banget waktu pandemi itu lagi kenceng-kencengnya di negara kita tercinta. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai. Pokoknya ya lagi sedih-sedihnya lah. Ya sedikit tergerak lah hati batu ini gitu loh, kapitalis ini. Tapi gue punya cara sendiri gitu, nggak langsung ngasih duit atau bikin charity atau gimana gitu. Bikin sih ada yang pernah, tapi ini beda konteksnya. Jadi gue waktu itu nggak bikin charity, tapi gue bikin kayak semacam, nggak tahu ini charity apa bukan juga hitungannya, tapi kayak gue pengen bantu mereka yang kayaknya belum terbantu gitu, yaitu followers gue yang kalangan menengah gitu. Karena kita udah tau lah, banyak banget orang yang reach kalangan bawah, dan gue tahu mungkin nggak semuanya dapat, tapi at least sudah ada nih. Nah, gue berpikir kalau bencana ini kan juga kena ke kaum menengah gitu, yang buka usaha, yang cuman punya apa ya, toko kecil, yang jualan-jualan kecil, orang-orang yang jualan jasa, art commission dan lain-lain, kan kena dampaknya juga ya. Jadi gua hashtag namanya lu jual Singham beli, yang dimana kasih tahu gue jualan lu terus gue beli gitu. Kalaupun jualan lu nggak gue butuhkan, ya gua akan kasih ke orang lain. Misal kalian ada jualan cemilan, makanan gitu, atau frozen food, gue beli tapi ya gak usah kasih ke gue, tolong kirim ke orang yang butuh makan gitu kan. Menurut gue lebih efisien daripada ditumpukin di gue. By the way, ini gak gede ya, nggak 1M, 10M, 1 triliun kayak selebgram atau influencer di luar sana. Gue cuman kecil-kecilan lah, dan ke kalangan followers gue doang gitu, nggak bikin sampai penggalangan dana dan lain-lain. Jadi ya dari duit gue sendiri, bukan penggalangan dana. Dan gue minta buat kalian yang pengen dibeli ya, gue bilang bukan dibantu, dibeli jualannya, jasanya, barangnya, DM Instagram gue atau sosial media gue gitu, untuk ya dicek gitu loh, lu jualan apa, harga berapa, segala macam. Karena ya gue dan tim mau ngecek dong, beneran orang jualan apa memanfaatkan situasi gue pengen beli banyak barang ini terus tiba-tiba jadi jualan ya. Kita berusaha lah, walaupun mungkin ada, tapi kayak sih kita udah usaha banget untuk bener-bener ke sesuai target gitu ya. Ya kita kan tim kecil juga ya, jadi konteksnya gitu ya. Jadi panjang ceritain konteksnya, pokoknya udah paham lah ya. Terus one day gue lagi ngecek-ngecek, tiba-tiba tuh ada orang lah, someone ya, gue nggak perlu ceritain lah, nggak tega. Tapi dia lucu banget. Itu ya dia punya jualan something lah gitu loh, barang. Aduh makin gue perkerucut dengan bilang jualan barang, nanti dia overkill, berarti bukan yang jualan commission.
Bodo amat lah. Pokoknya dia jualan barang. Kata-katanya halus sekali gitu. Bener-bener kayak orang persuasif gitu. Halo Bang Eno, gue jualan bla 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 bla. Gue lupa detailnya gimana, ngasih tahu harga dan lain-lain segala macem. Kalau nggak salah dia pakai IG yang lain buat jualan. Jadi silakan mampir ke IG kita Kak kalau mau lihat detail lengkapnya dan lain-lain lah. Oke, kita bisa bantu dong. Jualannya juga kebetulan murah gitu. Jadi bisa kita beli gitu, nggak yang mahal-mahal amat gitu. Tapi gue iseng scroll dikit ke atas, DM dia isinya apa gitu loh. Nggak jauh dari situ, nggak jauh dari chat box dia yang itu. Ada sebuah pesan yang sangat bertolak belakang dengan pesan dia di box panjang tentang jualan dia. Ada sebuah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berbeda sekali gitu dengan kata-kata dia yang barusan tentang jualan gitu. Tentu saja kata-kata tersebut adalah kata-kata yang bukan bercanda gitu, bukan ngatain gue bercanda gitu, kayak anjing lu no gitu, kayak sialan lu no. Enggak, tapi kayak kalau gue nggak mau detail lah, terlihat sekali kata-kata itu adalah sebuah emosi, sebuah rasa marah, sebuah kekesalan, sebuah amukan yang ditunjukkan ke Eno Bening. Yang tentu saja baru gue baca, seperti yang kalian tahu gitu. Gue paling jarang banget baca DM gitu. Gue baru tahu loh. Jadi orang ini sempat mengirimkan sebuah kumpulan kata yang sangat-sangat puitis sekali gitu buat saya gitu. Iya, maksudnya adalah dia ngata-ngatain gue, dia kesel sama gue akan suatu hal lah. Gue lupa apa, ini udah tahun lalu. Tapi intinya dia kesel, dia marah sama gue, dia mungkin gak setuju sama gue, atau dia kemakan omongan bocil intelektual member FB Incel di internet sana gitu, yang dimana dia maki-maki gue dengan sangat kerennya gitu. Bukan satu kata doang gitu, bukan kayak ngatain apa gay elite doang gitu, panjang gitu. Kayak sorry, lebih tepatnya gini, kayak setiap gue nge-story apa kan ada story gitu kan, itu kayak dia komentarin apa gitu yang maksudnya kalau komentarinnya cuman apa gitu nggak masalah gitu. Ini komentarinnya bener-bener kayak sok tahu lu dan lain-lainnya di berbagai macam kesempatan. Nggak banyak lah di bawah 10, tapi itu isinya. Ya gue nggak sedih, gue malah tertawa. Waduh gitu, kayak gue jujur dilema gitu, kayak wah. Gimana nih yang kayak gini nih, gue sampai share ke tim ya, kayak ini yang kayak gini kita gimanain gitu loh. Gue juga sempet tanya ke orang-orang terdekat gue, ini kayak gini gimanain. Jujur gue bukannya sedih, gue apakah salah ya kalau gue mentertawakan itu ya. Gue ketawa kenceng sih, gue kayak ini lucu banget, ini komedi. Gue sempet screenshot, kayaknya masih ada gitu kalau gue mau gali. Tapi itu lucu sekali, itu sangat-sangat menggugah selera makan saya gitu ya. Sungguh luar biasa, sungguh pengalaman yang menarik sekali gitu tentang kepribadian seseorang gitu, tentang harga diri netizen gitu. Jadi paham kan kenapa konteksnya gue ngejelasin dulu yang terjadi akhir-akhir ini, terus gue ceritain apa yang terjadi sama gua di setahun atau 2 tahun sebelumnya gitu. Ya kurang lebih sama gitu. Harga diri netizen, harga dirimu nak. Dari yang ngata-ngatain, dari yang meledak-ledak, menghina, kebencian, amarah, emosi, geram, tiba-tiba hehe, makasih kak transferannya. Gue gak tau ya, ini tuh sebuah sensasi di kepala yang kayak sedih, tapi ketawa, tapi gimana gitu loh, lucu tapi miris gak sih gitu loh, lucu yang miris gitu. Gue di otak gue dari tadi image yang keluar di otak gue adalah Paman Coki ketawa yang wah gitu kecil gitu kalau ngeliat ini gitu, kayak wah manusia ini gitu. Kalau kalian nanya, jadi no lu beli barangnya apa enggak? Ya tidak lah, enak aja. Ya tentu saja saya tidak sebaik Mbak Kiki ya. Beliau baiklah mau bagi-bagi orang duit yang marah-marah ke dia gitu. Kalau gue ya enak aja anjir, ya goblok lah. Kebetulan orang itu gak goblok kayaknya, gue biarin gitu. Gue pengen tahu kelucuan apa lagi yang bisa digali dari situ. Bener, gue pengen tahu gitu, dia nih ngeluarin kelucuan apa lagi gitu loh. Apa gue follow aja sekalian orangnya ya, biar gue tahu gitu nih orang gimana sih hidupnya. Dan tentu saja ya, gue bukan konten kreator giveaway atau yang suka berbagi banget gitu loh. Ya gue kadang berbagi tapi gak bilang-bilang gitu. Ya gue gak mau orang-orang terubah hatinya, terubah ideologinya, terubah pikirannya karena duit dari gue. Ya itu jatuhnya jadi kayak, ya tentu saja kita bisa jadi tahu ya murah sekali harga diri Anda. Tapi ya gue gak mau punya pengikut yang murah. Ya kalau kalian adalah bagian dari itu dan masih ngikutin gue, ya unfollow juga gak apa-apa, block juga gak apa-apa. Gak tahu ya, kalau misalnya gue bisa milih, gue gak pengen punya followers yang murah. Bukan gue bilang orang-orang yang ikut giveaway itu orang murah, salah, keliru kalian. Bedain lah, orang ikut giveaway itu masih jauh lebih terhormat daripada yang tadi gitu loh. Menurut gue ya, silakan kalian tidak setuju, tapi iya gak sih gitu loh. Lebih terhormat mereka yang sebar-sebar giveaway mention 3 teman kamu, sumpah deh. Sumpah gitu loh. Karena dari awal tujuannya memang dapat giveaway gitu. Sedangkan sekarang ketika lu marah-marah dan dikasih 100.000 diem gitu ya, gue gak tahu jumlahnya berapa yang dikasih ya gitu, kayak ya itu tadi yang gue bilang, kalau misalnya orang jadi makin banyak gitu yang sengaja ngata-ngatain gue di DM biar dikasih gitu, kayak ya sebenarnya gue gak terganggu juga sih, bodo amat gitu. Cuman ya kayak apaan dah, gue gak mau gue rame gara-gara begituan. Mungkin sederhananya ya alasannya itu gue bukan orang baik.
Gue tidak sebaik Mbak Kiki yang mau bagi-bagi duit kayak gitu ke orang yang ngatain dia. Gue enggak, udah amat. Tapi mungkin one day gue akan ngelakuin gitu untuk kepuasan batin maybe. Apa salah kali ya gue sengaja melihat orang menjual harga dirinya gitu ya untuk kesenangan gue? Itu hal yang salah gak sih? Tapi kan dia yang mau, gue gak paksa. Salah gak menurut kalian? Aduh, moral gue mulai ngaco nih. Moral kompas gue mulai gara-gara kejadian ini negara. Gue takut kenapa-napa ini kita syutingnya jam 1 malam kalau kalian nggak tahu ya. Oke, sesi curhat selesai, gue akan masuk ke pembahasan. Apa yang bisa kita tarik dari sini? Tentu gue akan sedikit nyenggol ke filsafat ekonomi gitu. Gue ingat banget dosen gue itu di kelas bilang, harga diri lo berapa? Maksudnya gini, semua hal di dunia ini dalam ranah ekonomi itu ada harganya. Harganya itu nggak selamanya ditentukan dari uang gitu loh. Serius, pacar lo, orang tua lo, relasi pertemanan lo, itu semua ada harganya dan harus ada harganya. Kalau enggak, berarti hal tersebut tidak berharga. Atau dalam artian yang bukan puitis gitu, karena dia sesuatu yang indah, mewah, maka dia tiada harganya gitu. Ini literally artinya ya zero gitu loh, kalau mau diangkakan gitu. Jadi gini teman-teman, lu memang persahabatan dengan teman baik lo itu nggak ada harganya. Tapi bayangin, lu jangan chat dia selama 3 bulan, maka akan dikirimin mobil pilihan lu, Ferrari kayak Bugatti kayak Lamborghini kayak, lu mau nggak? Oh, nah berarti ada harganya kan, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Sesuatu itu memang ada harganya. Sesuatu itu memang ada price tag-nya, walaupun tidak selamanya dibayarkan dengan uang, bisa dibayarkan dengan hal yang lain gitu. Gini deh, impian lo apa? Impian lo apa? Pengen jadi penyanyi gitu. Oke, ini ada pekerjaan gajinya 300 juta per bulan, gak usah jadi penyanyi. See, there is a price on everything. Dan dari sini kan gue lihat seberapa murahnya sebuah emosi, sebuah rasa marah, sebuah rasa benci gitu loh. Kok bisa murah banget rasa benci lo? Kok bisa seenteng itu rasa benci lo? Ya berarti kita bisa tarik ke belakang lagi gitu. Kebencian yang lo dapat berarti murah banget gitu. Bukan kebencian yang lo pahami kalau lo bener-bener gak suka karena A, B, C, D. Tapi kebencian yang cukup selesai dengan 100 ribu. Lihat gak poin gue di sini? Bahwa bayangin kebencian lo terhadap seseorang yang 100 ribu itu kebencian yang remeh-temeh berarti. Kebencian yang sampah gitu. Atau elunya yang pemahaman yang sampah gitu. Bahwa gue punya temen namanya Eno. Eno benci sama MU. Ya udah gue benci MU gitu. Kebencian lo itu ngikut. Kebencian lo itu kebencian bergerombol, bandwagon, kebencian bersama aja gitu. Atau sesimpel karena nggak tahu ya, kayaknya vibe-nya kurang enak jadi gue benci dia gitu. Terus tiba-tiba orang itu bilang, "Hai, sini join sama kita, ayo ngumpul-ngumpul." Terus bilang, iya gitu kan. Berarti kebencian lu murah banget, ngerti gak sih? Semurah itu kebencian itu. Dan bayangin kebencian murah ini dialami sama berbagai macam orang di sekitar kita gitu loh. Benci untuk membenci secara murah, secara 100 ribu. Apalagi yang bisa kita tarik dari situ? Ya itu, daya pemahaman kita untuk membenci. Gue gak masalah sama orang membenci gue gitu, silakan aja, itu hak lu untuk membenci gue gitu. Tapi bayangin hak lu gue bayarin 100 ribu gitu. Sedih gak sih lu membuang energi lu, kebencian lu, waktu lu untuk ngata-ngatain orang di sosmed, dan ternyata itu harganya 100 ribu. Sebuah kemampuan daya pikir lu, sebuah daya lu menggerakkan jiwa, tenaga, dan kalori dalam tubuh lu, neuron dan saraf-saraf lu gitu untuk fokus pada emosi api merah marah pada seseorang yang ternyata cukup dengan disiram air 100 ribu kebuang di situ gitu. Murah banget dan sedih banget. Jadi miris sih, tapi kayak bukan hal baru. Ketika lo adalah orang-orang ini teman-teman, orang-orang yang membenci murah, membenci 100 ribuan, gue khawatir akan masa depan lo, gue khawatir akan prioritas lo, gue khawatir akan daya pikir lo, yang dimana udah terlihat depan mata kita contoh lucunya gitu. Kalau ngomongin malu yang dari tadi gue sebut, kayaknya nggak relevan gitu, ngerti gak lo? Kira-kira orang seperti apa yang harga kebenciannya 100 ribu, daya malu apa yang dia punya, value malu apa yang dia terapkan dalam hidupnya? Ngebenci dengan rendah aja itu udah ketahuan gitu. Jadi ketika lo bilang orang kayak gini mah tapi gue paham kenapa orang-orang ikut akan kebencian murah ini gitu loh, benci 100 ribuan ini. Karena ada rasa kepuasan ketika lu itu benar dan orang yang berhasil itu salah, ngerti gak? Gua dan 1000 orang lainnya benar dan lu orang yang berhasil adalah orang yang salah. Kepuasan aja gitu buat orang-orang yang jarang berhasil dalam hidupnya. Karena gue pernah di posisi itu. Gue pernah di posisi itu, men. Seneng tau, enak tau menjadi orang yang gagal dan memaki orang yang berhasil. Itu apalagi kita ramean, itu menyenangkan. Itu hormon-hormon kebahagiaan tuh bener-bener tertumpah-tumpah. Sehat nggak? Ya setelah gue pikir-pikir nggak sehat. Setelah gue udah makin mau deket 40 ya sangat-sangat tidak sehat, sangat-sangat tidak baik. Siapapun lah, kalau lu lihat deh ada artis, influencer, KOL, selebgram, YouTuber kesenggol hal-hal yang gue agak males gitu loh, karena gue nggak menikmati lagi gitu, karena gue paham gue nggak menikmati lagi gitu kesalahan orang berhasil dengan modal kebencian ratusan ribu gitu. Ngerti gak sih lo poin gue? Ya pasti ada lah yang kadang-kadang tuh masalahnya lucu gitu ya, masalahnya yang gue ketawain gitu kayak iya. Nah ya udah, gue akan kasih wejangan lah, seperti yang mungkin tadi kalian juga udah dengar gitu, bahwa ngapain ngabisin waktu lu di hidup lu untuk membenci
bergerombol gitu, yang mungkin lu nggak ada masalah pribadi gitu. Bayangin ketemu Kiki belum, kerja sama Kiki belum, satu sekolah sama Kiki kagak, satu keluarga besar sama Kiki kagak, tiba-tiba lu merasa kesal, disenggol kagak, dimaling kagak, ditipu kagak, dikorupsi duitnya kagak, lu kesel. Giliran koruptor, korupsi beneran lu anteng bae. Ya, again ya, membenci adalah hak segala bangsa. Gak suka adalah hak segala bangsa. Silakan benci dan gak suka. Tapi kalau boleh saran, kalau mau dengerin omongan gue, bencilah sama sesuatu yang lu paham untuk lu benci. Bencilah sama sesuatu yang memang merugikan lu. Bencilah sama sesuatu yang memang merusak hidup lu. Kurangi membenci karena ya lagi rame aja orang benci dia. Ya teman-teman gue lagi benci dia aja. Ya kayak tampangnya nyebelin aja. Ngerti kan? Paham kan? Silakan membenci sesuka kalian. Mau itu kebencian 100.000, 10.000, 20.000, itu tetap hak kalian untuk membenci. Gue gak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba nanti tengah jalan ada yang ngebelain kayak, tapi kan no orang butuh duit ya. Tapi kan lu gak tahu ekonomi orang itu no. Tapi kan lu gak tahu no background keluarga orang itu. Ya buat gue agak tai sih. Tainya di mana gitu kayak. Ya orang-orang yang ngatain ini apa ngecek gitu, lu nggak tahu kesehatan psikologis si A, lu nggak tahu background keluarga si A, lu nggak tahu apa yang terjadi ekonominya sama si A ketika lu cancel, ketika lu kata-katain. Ya tai aja gitu ketika dia mob ini, kerumunan orang ini melakukan hal brengsek ke sosok itu nggak perlu kita peduliin secara detail. Tapi ketika kita mengkritisi gerakan kerumunan gitu, gua mesti tahu satu-satu gitu background mereka gitu. Ya namanya juga orang butuh duit no, ya namanya dari keluarga ini segala macem gitu. Ya tai. Jadi ya background apa atau apa juga nggak membenarkan perlakuan lu kan. Ya perlakuan lu begitu, kalau salah ya salah udah gitu. Ya karena mungkin hitungannya masih kepada hal-hal yang moral ya, bukan hukum positif gitu. Jadi ya memang seru aja buat diperdebatkan gitu. Boleh ngatain nggak, boleh ngeledek nggak gitu. Boleh-boleh aja kok. Tetep gue akan bilang katain aja, ngeledek aja, iri aja, sebel aja nggak apa-apa. Dikasih 100.000 senyum juga nggak apa-apa. Hidup kalian. Mau dihargai 100.000 itu hidup kalian, bukan hidup gue. Tapi kalau mau denger komentar gue, ya tadi itu semua. Ya itu aja sih dari gue pembahasan mengenai harga diri netizen, kebencian 100.000-an. Kalau menurut kalian gimana, komen di bawah. Atau kalian dulu pernah nih di momen kebencian 100.000-an nih, benci bareng-bareng nih, mungkin mau nge-share gitu. Atau dulu pernah benci No Bening, terus sekarang setelah dikasih 100.000 sama No Bening tiba-tiba tidak benci lagi. Atau kalian punya opini lain, silahkan komen di bawah. Gue akan juga ikutan diskusi di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, klik tombol like. Ingat video yang kayak gini-gini kalau mau banyak ditonton mesti banyak engagementnya. So give all the engagement yang bisa kalian kasih kalau kalian mau support ke channel ini ke gue. Kalian juga bisa support dengan share ke teman-teman kalian di grup WA atau apapun, terserah, kasih aja linknya atau ajak nonton bareng aja. Dan bisa juga support dengan follow gue di social media gue, karena di social media biasanya lebih cepat nih. Kasus ini gue bahas di Twitter duluan waktu itu dan rame lagi, padahal gue cuma iseng ketawa doang. Dan tentu saja kalian bisa support lebih dari itu dengan jadi member atau buy the merch. Support your boys. Ketik aja di browser kalian bit.ly/tokocs untuk beli merchandise kita. Terus gimana kalian? Udah mau tidur? Udah mulai ngantuk? Atau kerjanya udah kelar? Atau malah jadi pusing dan stres memikirkan atau cringe gitu ya, momen masa lalu? Anjir, dulu gue benci sama nih orang gara-gara cuma ini doang gitu. Terus gara-gara dikasih es krim gue jadi baik. It's okay. Itu adalah proses hidup menurut gue. Ya gue juga kalau diingat-ingat pasti ada kayak gitu-gitu. Yang dulu benci jadi suka, yang dulu nggak suka banget, pas dikasih di traktir ini jadi suka banget gitu segala macam. Ya proses hidup aja sih menurut gua. Tapi ya kalau di zaman gua kan jarang ada internet ya, jadi orang-orang gua kenal langsung dan emang pribadi langsung gitu. Bukan yang kalian nih sekarang nih yang yang secara digital gitu, yang orang bahkan ketemu aja belum gitu, yang sentuhan tangan aja belum gitu, yang natap langsung aja belum gitu. Tahu-tahu benci 100.000-an lagi bencinya ya. Oke, itu aja dari gua. Thank you semua yang udah nontonin, thank you semuanya yang udah mau dengerin gua berbagi kisah curhatan gua terhadap fenomena kebencian 100.000-an ini, harga diri netizen ini. Gua tunggu komentar-komentar kalian, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye.